Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Edu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk hasil perkebunan, yaitu tanaman karet. Kemudian membahas juga mengenai jenis-jenis karet dan pengolahannya. Yuk kita simak videonya. Tanaman karet atau dikenal dengan nama latin Hevea brasiliensis merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia ya Sobat Edu. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2019 pernah tampil sebagai pemasok utama sejumlah komoditas perkebunan di pasar dunia. Dan untuk tanaman karet sendiri di tahun 2012 gitu ya, luas tanaman perkebunan karetnya mencapai 3,318 juta hektar are. Nah, dari areal tersebut diperoleh produksi karet sebesar 1,63 ton. Ini cukup besar sekali ya Sobat Edu, begitu. Untuk karakteristik sendiri, tanaman karet memiliki karakteristik berupa pohon batang lurus yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Nah, tinggi pohon dewasa pada tanaman karet ini mencapai sekitar 15 sampai 25 meter. Batang tanaman karet biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Nah, sedangkan bedanya dari tanaman karet dengan karet, untuk karet merupakan produk dari proses penggumpalan getah tanaman karet atau lateks gitu ya. Jadi kalau tanaman karet itu adalah tanamannya, sedangkan untuk karet sendiri merupakan produk dari proses penggumpalan getah gitu ya. Nah, lateks dari hasil proses penggumpalan getah tanaman karet tersebut ini kemudian diolah dan diperdagangkan sebagai bahan industri dalam bentuk karet sheep gitu ya, atau crepe, atau bahkan juga dalam bentuk lateks pekat dan karet remah, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah crumb rubber gitu ya. Untuk karakteristik lateks biasanya dia itu berwarna putih susu sampai kuning gitu ya, sampai agak kekuningan. Dan di sini lateks mengandung kurang lebih sekitar 25-40% itu adalah bahan karet mentah atau crude rubber, dan 60-77% itu adalah serum yang mana merupakan air dan zat terlarut begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis karet. Tahukah Sobat Edu sekalian bahwa karet itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jenis karet alam dan juga ada jenis karet sintetik. Secara kimiawi ya Sobat Edu, bahwa karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang mana di sini merupakan polimer alam hasil penggumpalan makromolekul polyisoprena. Sedangkan untuk karet sintesis, dia adalah karet yang terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak batu bara, dari minyak, gas alam, dan juga asetilene. Ini adalah beberapa jenis karet sintesis. Yang pertama adalah NBR, di mana di sini dia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak dan digunakan dalam pembuatan pipa karet untuk bensin minyak, atau untuk membran, atau untuk seal dan ghost coat gitu ya. Sedangkan untuk jenis-jenis karet yang CR gitu ya, dia memiliki ketahanan yang tinggi gitu ya terhadap nyala api dan digunakan sebagai bahan pipa karet. Nah, untuk karet CR ini dia juga bisa digunakan sebagai pembungkus kabel ya Sobat Edu. Kemudian dia juga biasanya digunakan untuk sabut pengangkut.
Selanjutnya, jenis karet sintesis yang ketiga adalah IIR. Nah, IIR ini dia memiliki ciri kedap terhadap air. Digunakan juga untuk bahan-bahan bermotor. Dan biasanya untuk jenis IIR ini dia digunakan sebagai pembalut kawat listrik gitu ya, yang biasa Sobat Edu temukan ketika Sobat Edu melihat kawat listrik. Di dalamnya itu ada pembalutnya dulu gitu ya, sebelum melihat kawat-kawat listrik yang paling dalam. Dan juga biasanya IIR ini digunakan sebagai pelapis bagian dalam tangki serta penyimpanan lemak dan minyak gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik umum pada karet alam dan karet sintesis. Kita akan bahas dulu mengenai karet alam ya Sobat Edu. Nah, untuk karet alam sendiri, dia memiliki daya elastisitas yang baik. Saking baiknya di sini daya elastisitasnya, maka dia itu tahan terhadap tekanan gitu ya. Maksudnya adalah ketika ada panas atau misalkan ada gesekan, nah dia tuh memiliki elastisitas yang baik sehingga tidak mudah yang namanya retak gitu ya bagian-bagian karetnya seperti itu, atau bahkan rusak. Kemudian untuk pengolahannya itu mudah. Nah, selanjutnya dia tidak mudah aus sehingga tidak mudah habis pada gesekan. Jadi kan karet alam ini saking bagusnya, ketika dia ada gesekan gitu ya yang berlebih, nah itu biasanya dia lebih tahan gitu ya, dan tidak mudah cepat aus gitu dibandingkan dengan karet sintesis. Selanjutnya itu dia tidak mudah panas. Jadi karet alam ini memiliki kemampuan gitu ya dalam menyesuaikan dengan panas lingkungan sekitar gitu ya. Jadi dia itu lebih tahan terhadap panas dan tidak mudah menyerap panas itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik karet alam gitu ya yang secara umum itu dia memiliki daya tahan tinggi terhadap keretakan. Nah, contoh di sini adalah ban pesawat terbang gitu ya, dan mobil balap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karet sintesis ya Sobat Edu. Kita beralih di sini bahwa karet sintesis ini dia memiliki tahan yang baik gitu ya terhadap suhu atau panas. Berarti dua-duanya juga bagus ya. Untuk karet alam dia juga tahan panas, dan juga karet sintetis dia juga tahan panas begitu. Kemudian untuk karet sintesis juga tahan terhadap minyak gitu ya. Contohnya itu adalah jenis CR gitu ya. Nah, jenis CR ini biasanya dia lebih tahan panas dan juga tahan terhadap minyak gitu. Untuk karet sintesis gitu ya, karena di sini karet yang bukan karet alam, maka harganya itu cenderung bisa dipertahankan gitu ya, sehingga dia tuh tetap stabil. Dan beberapa contoh penggunaan karet sintesis gitu ya. Yang pertama adalah karet untuk minyak dan bensin, juga untuk seal atau gasket. Pengolahan karet diawali dengan proses penyadapan pada tanaman karet. Nah, penyadapan ini menjadi salah satu penentu naik atau turunnya produksi lateks pada industri karet gitu ya Sobat Edu. Kemudian untuk proses penyadapannya sendiri ada beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan ya. Jadi tidak sembarang ketika kita melakukan yang namanya penyadapan pada tanaman karet. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah kedalaman irisan sadap. Tebalnya irisan sadap sangat berpengaruh pada jumlah bekas pembuluh lateks yang terpotong. Ini yang perlu diperhatikan adalah ketebalan kulit yang disadap itu mencapai hanya 7 mm dari lapisan kambium gitu ya. Maka sebaiknya penyadapan ini dilakukan sedalam mungkin, tetapi jangan sampai menyentuh lapisan kambiumnya.
perlu teknik khusus gitu ya dalam proses penyadapan latex ini, karena tidak sembarang. Nah, jika terlalu dalam maka juga tidak baik gitu ya. Bahkan kalau misalkan kurang dalam gitu ya, maka latex yang dihasilkan juga bisa sedikit. Nah, di sini ada anjuran gitu ya dalam melakukan penyadapan, di mana irisan yang dianjurkan itu berkisar 1 sampai 1,5 mm dari lapisan kambium. Yang kedua adalah waktu penyadapan. Ini penting banget ya Sobat Edu, yang perlu kita ketahui bahwa waktu penyadapan pada perolehan latex sendiri dia berkisar dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi gitu ya. Sedangkan untuk pengumpulan latexnya sendiri ini dimulai antara pukul 8 sampai pukul 10. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan kulit bidang sadap. Pemulihan kulit pada bidang sadap ini perlu diperhatikan. Nah, kalau kita salah dalam penentuan rumus sadap dan penyadapan yang terlalu tebal gitu ya, dia akan menyebabkan pemulihan dari kulit batang sadap ini tidak normal. Nah, maka hal ini juga berpengaruh pada produksi ataupun kesehatan tanaman. Tahapan pengolahan dari komoditas karet yang selanjutnya adalah penerimaan lateks. Lateks hasil penyadapan yang sudah dipaparkan sebelumnya itu akan dikirim ke pabrik. Nah, di mana sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya, biasanya lateks ini akan masuk ke dalam bak penerimaan terlebih dahulu. Nah, pada bak penerimaan ini, lateks akan disaring dengan menggunakan saringan ukuran 40 sampai 60 mes. Nah, tujuannya untuk mencegah agar aliran lateks ini tidak terlalu deras gitu ya untuk jatuh ke bawahnya. Nah, juga diperuntukkan agar tidak terbawanya lam atau kotoran lain gitu ya, yang bisa merusak dari proses pengolahan. Tahapan yang selanjutnya adalah pengenceran lateks. Sobat Edu sekalian, perlu diketahui bahwa untuk pengenceran lateks ini dia akan menurunkan kadar karet gitu ya yang terkandung dalam lateks sampai diperoleh kadar karet yang terkandung dalam lateks tersebut ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Biasanya kisarannya itu adalah 13% atau 15%, bahkan sampai 20% sesuai dengan kondisi dan peralatan setempat. Setelah dilakukan pengenceran, maka dilakukan juga proses pembekuan lateks gitu ya. Nah, biasanya disebut juga dengan istilah koagulasi. Nah, tujuannya adalah untuk mempersatukan butir-butir karet yang terdapat dalam cairan lateks tersebut. Sobat Edu sekalian, bahwa dalam pembekuan lateks ini biasanya pH yang diinginkan gitu ya antara kisaran 6,5 gitu ya, atau bisa diturunkan juga sampai netral yaitu dengan kisaran 4,7 gitu. Untuk selanjutnya adalah penggilingan. Tadi kan sudah dipaparkan ya bahwa proses pembekuan atau koagulasi ini bertujuan untuk mempersatukan butir-butir dari karetnya sendiri gitu ya. Nah, maka di sini koagulum tersebut harus diubah menjadi smoke seed gitu ya melalui penggilingan. Untuk air yang terkandung dalam smoke seed ini biasanya dikeluarkan melalui proses penggilingan ini gitu ya. Kemudian hasil dari penggilingan ini biasanya lembaran-lembarannya itu akan berubah menjadi lebih tipis gitu. Namun permukaannya itu akan menjadi lebih kasar. Setelah melalui proses penggilingan, smoke seed yang dihasilkan tersebut kemudian dilakukan pengasapan. Nah, tujuannya di sini adalah juga untuk membantu pengeringan
dan menghambat pertumbuhan spora atau cendawan gitu ya, dan juga mikroorganisme lainnya. Ini penting sekali ya tahapan ini, karena kalau misalkan banyak sekali cendawan atau mikroorganisme lain yang terdapat pada lembaran-lembaran karet ini, biasanya akan menghambat dari proses pengolahan karet selanjutnya, dan juga akan mengurangi dari mutu karet yang dihasilkan. Tahapan yang selanjutnya adalah pengeringan. Tentu sudah tidak asing lagi ya bagi Sobat Edu sekalian ketika mendengar kata pengeringan. Nah, untuk proses pengolahan karet sendiri, pengeringan bertujuan untuk mengawetkan sheetnya ya gitu ya, supaya tahan lama dan dapat disimpan lebih lama lagi gitu ya. Kemudian dalam pengeringan ini dapat digunakan juga dengan menggunakan kayu bakar dan panas gitu ya. Perlu pengaturan dan sirkulasi udara dan jumlah asap yang tepat gitu ya untuk mendapatkan hasil pengeringan yang baik. Jadi tidak mudah juga gitu ya dalam proses pengeringannya. Proses selanjutnya adalah sortasi dan pembungkusan ya Sobat Edu. Setelah diasap dan dikeringkan, maka sheet tadi itu dapat dipilih berdasarkan beberapa macam kriteria mutu. Nah, biasanya di sini adalah dilihat dari organoleptiknya gitu ya. Bisa dari jumlah kapang, keseragaman warna gitu ya, atau gelembung udara. Secara umum, lembaran-lembaran karet tersebut diklasifikasikan dalam mutu berupa RS1, 2, 3, 4, 5, dan cutting. Nah, Sobat Edu sekalian, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan share ke teman-teman Sobat Edu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.